Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Lubis, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500012873. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SMA Yadika 1 Jakarta bersama siswa kelas 11 dengan materi menebar Islam dengan santun dan damai melalui dakwah. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan kurikulum Merdeka dengan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL dan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, serta pendekatan TIPAK yang menggabungkan teknologi, strategi mengajar, dan isi materi pembelajaran. Saya berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat siswa untuk berdakwah dengan cara yang santun, damai, dan menginspirasi banyak orang. Saya berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat siswa untuk berdakwah dengan cara yang santun, damai, dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih atas perhatian dan bimbingan Bapak dan Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ketua kelas disiapkan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran agama siang hari ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u li dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Sebelum kita lanjut, mari kita berdiri nyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita coba ice breaking dulu. Saya akan memberikan beberapa kata untuk kalian, dan kalian jadikan kata menjadi kalimat inspiratif. Ya. Contoh, misalkan saya memberi kata gagal, jadikan kalimat gagal bukan akhir, tapi cara Allah membentukkan kita lebih kuat. Jadi sebuah kalimat dari kata tersebut. Teman, doa, masa depan, influencer, kemudian jujur. Ada teman, doa, masa depan, influencer, jujur. Yang ngambil duluan bebas ngambil, yang belakangan sisain ntar tuh. Ya, 3 dulu. 3 apa? Oh, jujur. Apa katanya? Masa depan aja. Masa depan. Sesuai kelompok kita. Coba apa? Bicarakan kalimat. Ntar dulu masa depan. Saya yang baca. Masa depan yang gemilang lahir dari hati yang taat dan langkah yang penuh keikhlasan. Kalau dulu dong. Doa. Apa? Doa. Doa. Ya, bikin doa kalimatnya. Doa tanpa usaha hanya sia-sia. Doa bukan sia-sia. 1, 2, 3. Saya. Ini saya. Dia suka dia. Saya. Ya. Ini Pak. Teman. Teman. Teman yang baik akan membawa kita menjadi hal yang lebih baik. Kita dari nomor 1 memilih teman. Jadi itu teman yang baik akan membawa kita menjadi hal yang lebih baik. Teman yang baik akan membawa kita ke hal yang kebaikan. Iya. 2 lagi. 1. Konsentrasi. 2, 3. 4 atau 5? Saya di kelompok ininya 5. Yang jujur. Iya. Oke. Saya Revan dari kelompok 5. Jujur adalah untuk jujur untuk membuka kesuksesan. Iya, jujur adalah untuk membuka kesuksesan. Coba ganti jubir. Jujur adalah pintu menuju kesuksesan. Jujur adalah pintu menuju kesuksesan. Ya, terakhir kelompok berapa tuh? 4. Influencer. Apa aja nih? Influencer. Saya Tristan dari kelompok 4. Akan menjawab influencer. Menjadi influencer bukan sekedar terkenal, tapi mampu memberi pengaruh yang membawa kebaikan. Luar biasa memang. Tetap sama-sama. Mantap. Jadi setiap kata yang baik adalah dakwah. Itulah kekuatan kata seorang dai muda. Jadi kata-kata yang baik itu dalam Islam disebut dakwah. Jangan kata baik. Senyum bisa jadi dakwah, senyum itu. Karena senyum itu berpahala. Senyum itu ibadah. Dengan perangai akhlak yang bagus bisa merubah orang menjadi beriman dengan Allah dan Rasulnya. Jadi yuk sama-sama kita membiasakan diri untuk berkata-kata dengan baik. Ya, lanjut kesepakatan kelas. Ada yang punya ide sebelum kita mulai pelajaran? Tidak bermain gadget.
Nggak boleh main HP. Ya, HP simpan dulu ntar tuh sampai kita gunakan untuk pembelajaran kita nanti di tengah-tengah pembelajaran. Apalagi tadi? Nggak boleh makan. Nggak boleh berkata kasar. Nggak boleh bercanda. Masa lagi belajar kasar lagi belajar? Ya boleh lah, nggak boleh kasar. Minum boleh lah. Jangan bercanda, jangan tidur. Kalau keluar harus izin. Oh, saya absen dulu ya. Yang namanya saya panggil, angkat tangannya dan sebutkan Asmaul Husna dengan menyebut nama-nama Allah yang indah. Aditya Tazkiyah, Alvina Nurul Sarifah, Al-Khanza, Amira Mahrim, Anggraini Firdasari, Azhar Kamila, ya. Gimana hari ini kalian? Sehat? Sudah pada makan siang? Sudah sholat zuhur? Siapa yang sholat zuhur di sini? Jangan lupa sholat zuhur, itu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kewajiban. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah murid diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan nyata dalam dakwah di era digital. Jadi, kalian harus bisa mengidentifikasi. Apa itu identifikasi? Analisis. Apa menganalisis? Mengidentifikasi. Identifikasi. Mengenal, ya mengenal bisa. Mengamati, memilah, ya memilah. Permasalahan nyata dalam dakwah di era digital. Apa itu di era digital? Apa era? Era apa sih era? Masa. Masa, zaman. Kalau digital? Teknologi. Jadi yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi masalah dakwah di saat ini zaman sekarang. Yang kedua, diharapkan mampu merancang, memproduksi konten dakwah kreatif melalui proyek kolaboratif. Apa tuh merancang? Merencanakan, menyusun, merencanakan, memproses, menyusun, memproduksi, produksi, baru membuat, produksi membuat, konten, Hasil. Video. Hasil. Edukasi. Isi atau materi. merekam ya. Gambar potongan. Sor. Kreatif, Bijak. bijak. Ide yang bagus, Luas. ide yang brilian lah. Unik. Boleh, brilian. Kolaboratif, gotong royong kerjasama. Bergabung. Jadi setelah diidentifikasi, dianalisis, merancang gabungan itu, bikin, nyusun, dianalisis, disusun tuh konsep, dibikin konsep, baru produksi, bikin kontennya. Kemudian yang ketiga, diharapkan murid mampu memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan pesan Islam yang inspiratif dan solutif. Memanfaatkan teknologi digital, maksudnya apa tuh? Apa contohnya teknologi digital? Ini apa contohnya nih? Teknologi.
Apa contohnya? handphone, Laptop. Enggak, alatnya. Handphone, laptop, PC, iPad, tab, tablet. Nah, banyak. AC. Game Boy. Oh iya PS. Yang inspiratif dan solutif. Apa tuh inspiratif? Memotivasi. Yang bisa mengajak orang untuk melakukannya kan? Ya, solutif itu solusi. Yang keempat, diharapkan mampu menunjukkan sikap teladan, tanggung jawab, dan semangat berbagi kebaikan secara daring. Apa itu teladan? Banyak yang nih. Teladan. Rajin. Teladan, kok taat? Rajin. Sikap teladan tuh. Rajin ya. Sikap buat contoh. Suri tauladan. Menjadi teladan, menjadi panutan. Apa tuh panutan? Idola, jadi idol ya. Tanggung jawab dan berbagi secara daring. Apa daring? Ini. Ya, ini online. Telepon. 4 ini paham ya? Ya paham. Ada yang bertanyakan ke 4 ini? Enggak. Ada yang kurang jelas? Jelas, Sir. Alhamdulillah. Kabul. Ya, ini ada cuplikan video pendek. Kalian tonton. Nanti ada 3 kalimat terselip di cuplikan ini. Nanti kalian pecahkan permasalahannya, direfleksi. Simak ya. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa diproses sedikitpun. Masya Allah ya. Anda punya misalnya gambaran sekarang belajar tentang keutamaan sholat 5 waktu. Anda share misalnya di Facebook ya. Lalu ada orang melihat status Anda atau share Anda, lalu dia amalkan. Dia jaga itu. Setiap dia menjaga amalannya, Anda mendapatkan pahala. Kalau Anda bisa berbuat yang baik-baik, kenapa menulis yang tidak bermanfaat gitu? Ya, dari video yang kalian tonton ini, apa yang bisa kalian paham dari sini? Hikmah apa yang bisa kalian petik? Yang bisa kalian petik dari video pendek ini? Apa hikmahnya? Dakwah bisa melalui media. Dakwah bisa melalui media sosial, apalagi? Cari pahala. Dapat jadi amal ibadah doang. Gimana? Amal jariah. Cari pahala, Bukan hanya di ibadah doang. bukan hanya di ibadah doang. Satuin tuh. Cari pahala dengan amal jariah, nanti ada pahala jariah. Kok bisa jadi amal jariah? Kenapa bisa? Jadi kan sudah ada tuh bahasa tuh amal jariah. Kok bisa jadi amal jariah? Apa sih amal jariah? Tahu gak amal jariah? Apa amal jariah? Pahala yang gak bakal terputus tuh sampai hari kiamat nanti. Itu amal jariah. Contohnya apa tuh? Ilmu yang bermanfaat, doa. Ya. Kalau tadi konsep tadi yang dari video tadi nge-share kebaikan, terus yang ngelihat itu ngikutin, mengamalkan, dan mungkin di-share ulang sama dia, yang nonton ngikutin. Terus selama ada yang nonton dan ngikutin, selama itu juga pahala akan mengalir walaupun kita udah meninggal. Terus mengalir. Pengertian dakwah secara bahasa, dakwah itu berarti mengajak. Dakwah mengajak, secara istilah mengajak manusia pada kebaikan syariat Islam. Yang namanya ngajak harus gimana tuh ngajak? Baik-baik, lembut. Ada ngajak melotot? Takut. Iya. Iya, bukan ngajak ini. Misalkan contoh ngajak sholat. Weh, ayo sholat. Ayo. Jembatan kan di jembatan dia. Kadang jembatan di jembatan dia. Ya kan
mata duluan. Iya, makanya dakwah itu ngajak dengan kelembutan, dengan kebaikan. Contoh misalkan, kayaknya kalau di musola nggak ada lu, nggak asik nih, nggak enak nih. Sholat yuk. Suruh aja. Dan kata-kata kiasan bisa. Bisa gitu. Atau kayaknya kalau sholat lu kelihatan adem dah. Kalau muka bersih cerah ya. Iya, muka kelihatan cerah kalau kena wudu. Bulu doang dong. Sama sholat lah. Masa wudu doang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, wa takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segaulangan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat baik yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Mereka itulah orang yang beruntung. Sebagaimana sabda Nabi, Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim. baca artinya. Barang siapa mengajak kepada petunjuk amal baik, maka ia mendapatkan pahala sama seperti pahalanya orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukannya. Barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa setimbang dengan dosa orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi dosa orang yang melakukannya. Paham gak nih dari hadis ini nih? Ini hadis ini paham gak nih? Apa hikmah, apa kandungan di hadis itu? Yang terkandung di situ? Ya, Allah Maha Adil. Dari segi mananya? Karena kalau kita ngajak orang untuk berbuat kebaikan, orang yang mengikuti itu akan mendapat pahala, kita juga akan mendapat pahala. Sedangkan kalau kita ngajak orang untuk berbuat dosa, orang yang mengikuti akan mendapat dosa dan kita juga akan mendapat dosa yang sama. Jadi ada pahala dan ada dosa. Ada jariah, pahala jariah, ada dosa. Nyambung kata dia sama video yang tadi pertama tuh. Ya. Jadi kalau kita ngajak orang kebaikan itu diikutin, jadi pahala jariah. Begitupun mohon maaf banget, TikTokan nih, goyang-goyang, terus diupload ke story, ada yang ngeliat, terus ada yang ngikutin ntar tuh, dosa jariah tuh. Belum lagi tuh itu di apa, foto-foto kalian nih, mohon maaf, yang kebuka auratnya, gentayangan di media sosial tuh, gentayangan. Selama itu nggak dihapus, setelah itu dosa akan ngalir terus tuh, walaupun udah meninggal. Makanya saran saya, sesuatu hal yang punya pribadi kamu simpan di HP, buat kamu sendiri aja di rumah, masa diupload lah. Kamu rugi, bukan hanya kita yang rugi, apalagi perempuan. Ini siapa nanggung dosa kalian? Ayah, seayahnya yang nanggung, kasihan. Ayah yang nanggung. Karena seorang ayah itu dia menanggung dosa istri dan anak-anaknya yang perempuan dan putri-putrinya. Tapi tadi dibilang Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Gimana kadang Allah? Gara-gara anak putrinya lah bisa membawa orang tua ayahnya menjadi sukuk surga kalau anaknya menjadi anak yang soleha. Allah Maha Adil. Kalau anak perempuannya menjadi anak yang soleha, ayah itu kebagian dosanya. Ya. Kisah berikutnya nih, kedua. Kisah ini tentang seorang pemuda tampan, kaya raya, dan terkenal di Mekah. Dialah Mus'ab bin Umair. Namun siapa sangka hidupnya berubah total setelah bertemu Rasulullah SAW. Mus'ab memeluk Islam secara diam-diam karena takut ibunya yang sangat berkuasa. Tapi ketika akhirnya ketahuan, ia harus memilih harta dan keluarganya atau iman kepada Allah. Mus'ab memilih iman. Ia rela kehilangan kekayaan, gaya hidup mewah, bahkan cintanya kepada ibunya demi Islam. Dialah duta Islam pertama yang dikirim Rasulullah ke Madinah.
Berkat perjuangan Mus'ab, banyak penduduk Madinah memeluk Islam. Di perang Uhud, Mus'ab menunjukkan keberaniannya. Ia mempertahankan panji Islam sampai nafas terakhirnya. Mus'ab yang dulu hidup bergelimang harta, wafat dalam keadaan sederhana. Namun warisan perjuangannya abadi hingga kini. Dari Mus'ab bin Umair, kita belajar bahwa iman dan dakwah lebih berharga daripada harta dan kedudukan. Ya. Anda ada kalian pernah dengar kisah ini? Sayyidina Mus'ab bin Umair. Kalau kalian dengarin secara utuh videonya itu, video tentang beliau nih, sahabat Nabi. Wajah sahabat paling dekat, paling mirip dengan Nabi ini beliau, yang paling mirip. Ganteng. Udah ganteng, tajir melintir. Tajir. Siapa yang demen ya? Iya. Ini orang-orang bangsa Arab nih, kaum Quraisy nih pada zaman itu, kalau ngelihat ada aroma wangi berbeda, pasti beliau. Karena pasti beda. Dari pakaiannya pasti berbeda, nggak mungkin sama orang Quraisy yang lain. Minyak wanginya pun berbeda wanginya. Yang berkata kalau sekarang kita beli yang refilan 30.000, dia mau udah jutaan harganya. Dipakai jutaan. Udah orangnya ganteng. Tuh kalau dia lewat tuh pada itu baru dilewat doang tuh yang perempuan gatal. Tapi ketika kemudian Rasulullah masuk Islam, dipertahankan imannya meskipun harus diambil semua hak dia dan diputus masalah warisnya sama orang tuanya. Dan beliau menjadi pertama duta dakwah menuju Madinah. Lewat beliau juga lah banyak orang-orang Madinah masuk Islam karena beliau piawai dalam berdakwah. Yang bisa kita petik adalah yang tajir melintir aja dia pertahankan imannya, masa kita yang begini-begini nggak mau pertahankan iman, kita nggak mau jaga iman kita. Yang tajir melintir aja masih mau ngajak orang dalam kebaikan, masa kita kagak mau? Padahal zaman beliau tuh lebih sulit daripada zaman kita loh. Kalau kita masih ada media sosial kan, kalau mereka nggak ada, harus langsung ngomong, kalau nggak lewat surat. Kalau sekarang sekejap nyampe, hitungan detik nyampe. Nah, dalam psikologi hasil riset nih, psikologi dakwah, Dr. Yoludin, dakwah yang efektif berawal dari empati dan keteladanan. Tantangan dakwah era digital dibaca. Ntar pesan biar kebagian. Tantangan dakwah era digital. Pertama, ada informasi cepat, pelatihan singkat. Ya, segitu dulu. Lanjut yang kedua, kasih sama. Banyak konten hiburan, sedikit refleksi. Ya, lebih banyak hiburan ketimbang hal kebaikan ya. Iya. Yang ketiga, Dakwah harus relevan, kreatif, dan empati. Gen Z. Baca. Kelompok siapa ini? No. Gen Z. Mana tadi itunya? Generasi kreatif. Potensi besar menjadi influencer kebaikan. Siapa Gen Z? Kita. Saya. Kami. Saya nggak masuk dong. Saya bukan Gen Z kan. Milenial. Boomer. Baby boomer. Apaan tuh? Itu. Di atasnya milenial. Di atasnya milenial. Di Ya. bawahnya boomer. Gen apa ya? Generasi 10 kali. Maksudnya SD dong. Saya nggak tahu saya generasi yang mana tuh. Saya nggak paham tuh. Messenger. Ya. Studi kasus. Baca. Kelompok sini. Generasi inspirasi di SMA Liga 1. Di SMA Liga 1, sekelompok siswa kelas 11 membentuk komunitas generasi inspirasi. Mereka membuat konten dakwah di media sosial, podcast rohani, dan program gerakan Jumat berbahagia. Beberapa teman menuduh mereka soal bahwa menjauh. Kini mereka bingung apakah tetap dengan gaya dakwahnya atau mengubah pendekatan agar lebih diterimanya. Ya. Kasus ini silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Yang dianalisa adalah
4 file ini dan bisa dicari titik masalahnya di mana, tantangannya menghadapi apa, bagaimana cara agar dakwah tetap menarik buat tidak program dakwah di sekolah. Catatan gunakan icon komunitas, yaitu teknologi digital tadi yang kita bahas tadi. Kemudian nanti ini kalian isi lembar penilaian ini diisi saya kasih 10 menit untuk mengerjakannya. Ini apa? Tulis kosong ya? Ya. Jadinya. Ya, perhatikan dulu. Analisis kasus. Rangka analisisnya adalah mengidentifikasi masalah utama. Yang tadi itu. Masalah utama dari sini nih tadi nih. Nih. Sekelompok siswa kelas 11 membentuk komunitas inspirasi. Mereka membuat konten dakwah di media sosial, podcast, dan pahami dalam program gerakan yang bahagia. Ada yang pro, ada yang kontra kan? Pertama tadi kita suruh analisis dulu tuh, apa inti masalahnya, dianalisa tuh, inti masalah di mana. Kemudian temukan akar masalah dan nilai Islam yang relevan. Rancang solusinya adalah langkah nyata, hubungkan dengan ayat atau hadis. Ini bisa kalian ambil dari potongan-potongan video-video pendek dari para ustaz, para kiai, dai-dai muda, dai muslim. Langkah-langkahnya pilih tema dakwah, contoh kejujuran, doa, kebaikan. Setelah kalian dapat tema dakwah untuk di-share ke story. Kedua, naskah singkatnya. Kemudian produksi videonya bisa dengan capture Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kemudian sertakan ayat baru unggah. Ini sebenarnya sih kita bisa ambil dari kita potong dakwah-dakwah para ustaz, para kiai dipotong bisa sebagai sarana media dakwah kita. Atau kita langsung merekam diri sendiri sambil direkam. Yang penting ada poin-poinnya, ada hadis dan ayatnya. Ya, silakan kerjakan. Nomor 1, nomor 2 dulu, udah dapat tek. Ya, tugas yang kali ini buka di diskusi. Mana kafe kalian? Jadi kita lihatnya. Naskah singkatnya. Terima kasih. Sudah, Pak.
Ya, silakan kelompok 5 maju ke depan. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini sebelum kami memberi apa saja yang sudah kami diskusikan, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincent. Saya Hairul Anwar. Saya Ramadhania Putri. Saya Tasya Taskia. Saya Nezia Lestari. Saya Kasih Ramadhani. Yang pertama, inti permasalahan dalam kasus ini perbedaan pandangan terhadap gaya dakwah generasi inspirasi. Ada yang mendukung, ada yang menilai soalim. Yang kedua, apa tantangan yang sering dihadapi oleh dai muda masa kini di sekolah dan medsos? Cibiran teman pandangan negatif menjadi niat dan membuat dakwah tetap menarik di media sosial. Yang ketiga, bagaimana cara agar dakwah tetap menarik, tidak menggurui dan menyentuh hati, yaitu gunakan bahasa ringan, konten kreatif, dan teladan nyata. Ide program dakwah di sekolah, yang pertama ada Jumat Ceria Islami, yang kedua ada podcast Suara Inspirasi, dan yang ketiga ada tantangan kebaikan mingguan. Hadis tentang kewajiban berdakwah. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Di sini terdapat video dakwah, bisa dilihat. Silaturahim itu ngobrol, silaturahim itu nge-share. Menurut kita, silaturahim itu harus ketemu, silaturahim itu bertemu, silaturahim itu ngobrol, silaturahim itu nge-share. Itu versi kita, padahal silaturahim itu bukan itu. Silaturahim itu adalah menyambung kasih sayang, bukan menyambung obrolan, menyambung kasih sayang. Apa kasih sayang itu? Bantuan. Jadi kalau dia butuh apa-apa, kita nggak akan bersumpah untuk saya nggak akan bantu dia lagi. Itu namanya memutuskan saja. Tapi kalau kita tetap membantu dia, walaupun kita nggak ketemu, walaupun kita nggak chat, maka kita masih menyambung silaturahim. Maka yang perlu diperbaiki sekarang bukan tentang belum forgotten, belum bisa melupakan, bukan itu masalahnya. Definisi silaturahim. Sekian, segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya untuk siswa-siswi kami yang kelas 11 dan kelas 12. Sebelum pulang sekolah, diharapkan pelacinya harus sudah bersih, tidak ada sampah lagi di kelas maupun di kolong mejanya. Bila perlu, tolong diingatkan siswa-siswinya untuk membuang sampah dan belaci ke tempat yang ada di ruang kelas. Mohon kerjasamanya terima kasih. Di belakang. Di belakang. Sebelum terima kasih ya.
Saya ulang untuk sebelum pulang sekolah, kursinya diangkat ke atas meja. Apa judulnya? Kursi tolong diangkat ke atas meja sebelum bel bunyi. Terima kasih. Khusus untuk kelas 12, doa penama materi di hari Selasa 21/12/2 ada pendalaman materi kimia di kelas atau di kelas 12/3 penalaman materi sosiologi 3 di ruang 3 atau di ruang 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggreni. Nama saya Vina. Nama saya Wafa. Saya Rehan Maulana. Saya Lutfi Maulana. Gue dulu pertama. Sampai tidak bermasalah kasus ini. Beberapa teman menuduh mereka soal alim, bahkan menjauh. Padahal mereka ingin menyebarkan nilai Islam dengan cara yang menyenangkan dan relevan bagi remaja. Yang kedua. Iya deh. Nomor dua siapa? Yang kedua, apa tantangan yang sedang dihadapi oleh dari muda masa kini di sekolah media sosial? Tuduhan sok suci atau fanatik, sulit menjaga konsentrasi, niat dan perilaku di dunia nyata maupun media sosial. Kurangnya penerimaan oleh teman sebangku. 3. Bagaimana cara agar dakwah tetap menarik dan tidak menggurui dan menyentuh hati? Jawabannya dengan mampu menyebarkan nilai Islam dengan cara semenyenangkan mungkin dan relevan agar diterima banyak orang dan membentuk komunitas generasi inspiratif, Pak. 4. Buatlah ide program dakwah kreatif yang bisa dilakukan di sekolah. Yang bisa dilakukan seperti podcast atau lomba konten Islami di media sosial. Selanjutnya, teman-teman, mari kita tonton tentang kekuatan doa. Janji Allah kepada orang yang berdoa. Makanya doa itu benar-benar senjata orang mukmin, melebihi senjata apapun yang dimiliki oleh seseorang. Paling dahsyat itu kalau punya doa. Kalau orang yakin kepada Allah, maka dan keyakinan dia kepada Allah lebih besar daripada keyakinan dia kepada apapun, maka selama dia masih bisa berdoa kepada Allah, dia tenang. Ada masalah dikit, oh Ilahi. Ada masalah dikit, Ilahi. Ada masalah dikit, Rabbi. Terus saja. Ada masalah sepele apapun, minta ke Allah. Ada masalah apapun, minta ke Allah. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah. Harus Nabi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Ya, sama-sama berikan aplaus dulu buat yang maju. Oke, sendiri. Apa makna dakwah bagimu? Ada makna ya kira dakwah tuh? Ada. Udah mulai terbuka ya. Nilai apa nih proyek ini? Apa yang kalian dapat nilai? Yang kalian pelajari apa nilainya tuh? Dakwah tuh nggak bisa jadi ustad. Nggak bisa jadi ustad dakwah kan ya? Ini kita ngajak orang kebaikan, dakwah jatuhnya. Kasih tahu orang membuang sampah tempat itu dakwah jatuhnya. Bagaimana menjaga konten agar positif? Iya, bagaimana caranya? Memilih konten sesuai dengan relevansi dan nilai-nilai Islam. Relevansi yang relevan, yang lagi up to date itu apa di masyarakat dibutuhkan dan nilai-nilai Islamnya.
Tulis satu komitmen pribadi sebagai ibadah kebaikan. Dengan jalan dulu. Ya. Tadi yang slide video pertama. Apa yang akan Anda sebarkan hari ini? Ada masalah status? Ada. Coba lihat. Saya Pak. Saya kalau nggak nge-save nggak di-save balik nggak kelihatan di sini. Alfonza ini. Menurut kita silaturahmi itu Oh, ada ngelag nggak? Ada ngelag nggak? Masih like. Kalau nggak ada nge-like, mau ngerin lagi gak tuh? Apa bosan udah berhenti? Mau di-like atau kagak, tetap semangat untuk berdakwah. Siapa lagi? Mau kebuka. Nama nih. Orang membuat maksiat itu Allah berikan kesempatan yang ditunggu sampai tobat ya. Makanya saya tuh tidak senang mencaci orang salah. Saya paling tidak suka ya. Misalnya mencela orang salah itu saya kurang suka. Yang salah itu diperbaiki bukan dicela. Minimal kita doakan. Tristan. Mana ngetiknya? Di atas ya? Nggak ada di atas nih. Mulai dari sini. Dari sini nih. Nah, Allah lebih tahu siapa orangnya. Kita minta ke Allah, ya Allah, mudahkan apa yang ada dari saya, jadikan saya jatuh cinta kepada orang yang tepat. Ya Allah, jadikan dia orang yang akan membahagiakan saya. Jadi saya doain sesuai dengan baik. keren, mantap. Jadi jangan pernah lelah untuk berdakwah, walaupun nggak ada yang nge-like, nggak ada yang lihat, tetap posting dakwah. Karena kan kita ikhlas mencari ridhonya Allah, bukan minta dilihat sama manusia kan? Iya, Pak. Kesimpulannya nih, menjadi dai muda itu bukan hanya soal bicara tentang agama, bukan hanya ceramah aja, nggak mesti juga, tapi juga menjadi inspirator yang konsisten, kreatif, dan empatik. Apa tuh konsisten? Rutin, istiqomah, kreatif, empatik, menggunakan teknologi untuk menyebarkan kebaikan dan memberi dampak nyata di dunia sekitar. Jadi itu yang pasang SW, ada dampak nyatanya nggak? Ada, kan ngajak kebaikan. Kamu tentang apa tadi videonya? Story WA kamu. Teman saya pada banyak galau, Pak. Jadi tentang supaya jangan galau, ada Allah di situ. Iya. Kanzah tentang apa? Terima kasih sayang. Siapa lagi tadi yang masang? Rehan, tentang apa Rehan? Story WA-nya. Tentang bertobat, Pak. Tobat dari maksiat. Siapa lagi tadi yang masang tadi tuh? Aurel, tentang apa Aurel? Muda yang bermaksiat. Taubat juga. Jadi insya Allah itu ada manfaatnya buat diri kita masing-masing. Terima kasih. Ya, sebagai penutup sebelum berdoa, sama-sama kita baca salawat pada Nabi dulu. Salawat apa yang kita mau baca? Busra, ya sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa
ghaibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kita baca doa setelah saya belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.